Pendapat saya ya, pendapat Baik, ini nggih, pendapat saya, Mas Iya. Bambang, kalau hilal itu kan tidak ada hukumannya dengan orang. Izin nggih. Ya ada dong puasa semua orang kok. Enggak, maksudnya tidak menuduh orang. Loh, saya juga tidak menuduh. Saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar. Bahwa Bahwa ijazah Jokowi palsu. ya. Jadi dalam masalah ini kalau dikiaskan dengan hilal beda. Beda, tidak ada Sumpahnya. Dalam- Kalau seorang anak gembala, walaupun dia anak gembala, berani bersumpah melihat hilal, Iya. walaupun dia seorang diri, Iya. dan dia hanya seorang gembala yang telanjang kaki, Nabi mengatakan besok puasa. Ya. Setuju. Dijawab Pak, sesuai pendapat Kiai. Ya. Saya Ya. ingin menjawab bahwa kasusnya berbeda. Ya. Kasusnya dalam masalah ini tidak ada tuduhan dan orang yang disakiti. Dalam pengertian dituduh. Kalaulah salah, tidak ada implikasi berkaitan dengan misalnya orang itu akan tercemar namanya dan sebagainya. Itu soal ijtihad ya. Otaknya miring-miring semua. Karena bagi saya orang-orang ini semua sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa semua ini adalah sampah peradaban yang tidak seharusnya ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi pada akhirnya dia akan dapat ganjarannya. Insya Allah putusannya ini saya punya keyakinan besar. Tapi kita lihat saja pasti maksimal hukumannya ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Pelangi 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada sesi kali ini kita akan update bagaimana proses persidangan di antara Bambang Tri dengan Sugino, di mana ada satu kejadian yang luar biasa di dalam proses persidangan ini. Bambang Tri memperlihatkan kelasnya sebagai seorang yang sebenarnya memang tidak paham persoalan. Salah satunya itu adalah sebagaimana yang saya tampilkan di dalam cuplikan video sebelumnya, ketika dia mengkiaskan dengan peristiwa hilal dengan kasus yang sementara dia jalani terkait soal ijazah palsu Pak Jokowi. Dia menyamakan sama dengan melihat hilal itu dengan melihat dan memastikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi, dan langsung dibantah oleh Pak Kiai sebagai saksi ahli bahwa tidak boleh hal tersebut disamakan. Nah, ini yang saya maksud bahwa kelihatan kualitas pengetahuan daripada Bambang Tri ini. Cara bicaranya saja kan boleh potan. Sehingga saya lebih melihat sebenarnya bahwa memang Bambang Tri ini maupun Sugino ada orang yang bermain di belakangnya, dan memang bisa jadi seperti yang saya selalu sampaikan di awal bahwa ia memainkan sebenarnya ini adalah Egy Sujana dan si Kosinudin ini yang ex HTI. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa mereka ini adalah orang yang memang sangat dendam pada Pak Jokowi, terutama Kosinudin, di mana ormasnya yaitu HTI itu dibukukan di zamannya Pak Jokowi. Siapapun pasti akan sakit hati, dan itu yang terjadi sebenarnya di sini. Nah, bayangkan secara etika saja, ini ya, kita etika saja. Kalau kita lihat proses persidangan itu, bagaimana dia bicara dengan Pak Kiai yang sedikit pun tidak ada kelihatan bahwa orang yang dihadapi ini adalah ulama. Tetap dengan gayanya yang coplos-coplos, tangannya yang selalu di atas, dan andaikan yang dibicarakan masuk akal, artinya ada harapan sedikit. Ini semua yang dibicarakan adalah sampah. Lagi pula, kalau misalnya Anda merasa yakin bahwa jasa Pak Jokowi itu palsu, pertanyaannya adalah di mana itu kau lihat? Karena seluruh kesaksian yang ada mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Artinya orang-orang juga yang bersaksi itu adalah orang-orang yang memang nyata pernah bersentuhan langsung dengan Pak Jokowi pada saat masih sekolah. Belum lagi misalnya bagaimana proses jenjang karir Pak Jokowi sampai hari ini yang menggunakan ijazah.
Kan tidak mungkin kemudian dia bisa menjadi calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden kalau ijazahnya palsu. Kan di situ saja logikanya. Nah, yang kedua, kenapa Anda begitu berani mengajukan satu persoalan? Kalau misalnya Anda tidak mau mempunyai atau memegang dokumennya, kan sebenarnya kasarnya begini, Anda menuduh orang, berarti Anda yang harus membuktikan, berarti ada barang bukti di tanganmu yang betul-betul nyata, bukan hasil penelitian berdasarkan klaimmu. Itu pun penelitianmu pasti penelitian abal-abal. Karena apa? Mestinya pada saat kau melakukan penelitian, seluruh orang-orang yang bersaksi itu kau pernah ketemu, ternyata tidak. Misalnya sekolah, bahwa ijazah palsunya Jokowi palsu. Kenapa kau tidak bahwa ijazah SD-nya Pak Jokowi adalah palsu? Ijazah SMP-nya palsu, ijazah SMA-nya palsu. Pertanyaannya adalah seluruh orang-orang yang ikut menjadi saksi kau tidak pernah ketemu sebelumnya di lapangan. Nah, seharusnya pada saat kau melakukan proses penelitian, orang-orang ini yang kau temui. Kenapa? Karena dia yang tahu. Atau minimal misalnya yang paling dekat adalah orang-orang KPU yang pernah memverifikasi ijazah Pak Jokowi. Kau pernah melihat itu, dan kalau perlu kau foto itu dokumen. Biasanya kalau orang penelitian begitu, kalau barang itu tidak bisa dibawa keluar, maka didokumentasikan supaya ada bukti. Mana itu? Itu semua. Itulah kenapa dari awal saya selalu mengatakan bahwa ini hanya dagelan. Yang sesungguhnya dia hanya menginginkan bagaimana Pak Jokowi datang ke persidangan itu membuka kebesarannya sebagai presiden, menjadi rakyat biasa di depan pengadilan. Lalu dia mau lakukan glorifikasi, isu keluar bahwa Jokowi hari ini sudah bukan lagi presiden, terjadi kekosongan pemerintahan. Kalian demo besar-besaran mendorong MPR melakukan sidang istimewa. Kan itu yang menjadi targetmu sebenarnya. Gampang sekali terbaca, Drung. Artinya siapapun yang bermain di belakang layar ini memainkan skenario ini, saya kira masih ecek-ecek strateginya ini. Masih jauh lebih hebat orang kampung yang sementara bicara ini kalau soal-soal begini. Jadi kalian kalah telat. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian menjadi korban, kalian ditahan. Terutama Sugi Nur ini kalau lama tidak tidur sama istrinya bahaya. Makanya dalam setiap konferensi pers itu pasti bahasanya Sugi Nur, menelpon saja saya punya istri dan keluarga, tidak dibiarkan. Karena di kepalanya itu hanya itu. Nah, kasihan kan? Makanya kalian jangan bodoh supaya tidak dibodoh-bodohi oleh orang, dijadikan tumbal dalam kasus ini. Pasti kalian meradang. Apalagi Bang Bantri ini, saya punya keyakinan karena orang ini sudah 2 kali masuk dengan kasus yang sama dengan ini. Artinya masih ada rentetannya, sekalipun kali ini terkait persoalan mubahalah penodaan agama. Ya jelaslah penodaan agama. Karena sekali lagi mubahalah itu adalah bagian daripada syariat Islam yang kalian permainkan. Mencoba meyakinkan publik dengan melakukan mubahalah hanya untuk menutupi kebohonganmu atas tuduhanmu terhadap Pak Jokowi. Jadi memang kalian kurang ajar. Kurang ajar kalian ini. Keuntunganmu itu karena hakim sabar menghadapi kalian. Nah, tapi saya juga punya keyakinan bahwa pasti dalam hati hakim ini selalu ketawa. Menyaksikan kalian bicara. Betapa kalian kalau bicara itu belepotan, tidak jelas. Semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan yang kalian perlihatkan. Mana Egy Sujana, seorang pengacara yang hampir tidak bisa dibedakan antara pengacara dengan dosen yang lagi mengkuliahi mahasiswanya. Atau seorang penceramah yang lagi ceramah di depan jamaahnya yang otaknya miring-miring semua. Karena bagi saya orang-orang ini semua, sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa semua ini adalah sampah peradaban yang tidak seharusnya ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi pada akhirnya dia akan dapat ganjarannya. Insya Allah putusannya ini saya punya keyakinan besar. Tapi kita lihat saja, pasti maksimal hukumannya ini. Dan memang seharusnya begitu.
Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.